Matematika berlimpah di sekitar kita. Matematika memperoleh inspirasi dan motivasi dari 3 sumber. Yang pertama, alam dan kemajuan umat manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, keindahan dan stimulasi intelektual dalam dirinya sendiri. Pola, desain, struktur, ritme, dan variasi dari alam erat kaitannya dengan matematika. Euclid, seorang matematikawan Yunani kuno, pernah berkata, "The laws of nature are but the mathematical thoughts of God." Hukum alam hanyalah pemikiran matematika Tuhan. Burung, serangga, ikan, dan hewan tampaknya memiliki kepekaan alami terhadap jarak, waktu, dan arah. Burung bermigrasi ribuan mil dan sering kembali ke rumah musim panas mereka pada tanggal yang sama setiap tahun. Salmon yang menetas dari telur di sungai kecil akan melakukan perjalanan ribuan mil dan setelah 3 tahun kembali ke tempat kelahirannya. Bagaimana keajaiban itu bisa terjadi? Meskipun kita tidak sepenuhnya yakin, makhluk-makhluk ini kemungkinan besar telah mengembangkan sarana naluriah untuk menghitung jarak, waktu, dan arah. Dibantu oleh indera penciuman, rasa, penglihatan, dan suara, mereka mampu memproses informasi dengan kecepatan dan akurasi yang menyaingi komputer modern. Makhluk-makhluk ini juga sering memiliki rasa geometri bawaan. Lebah membangun sel mereka dalam bentuk heksagonal. Laba-laba membangun jaring spiral. Burung membangun sarang dari permukaan melengkung, dan hewan yang mengintai batas teritorial. Selanjutnya, kristal mineral terbentuk dalam bentuk polihedral dan kepingan salju membentuk desain berenda. Masing-masing berbeda namun masing-masing simetris, pola heksagonal. Bunga menunjukkan simetri yang indah, contohnya Trillium 3 kelopak, Tupwood 4 kelopak, bunga pentagonal dan laurel gunung, bunga heksagonal dari lili, iris, dan jonquil. Perkembangan matematika sering muncul di alam, seperti biji spiral bunga matahari dan aster, tonjolan di buah pinus dan nanas. Hukum sains hampir selalu dapat ditulis dalam bentuk matematika. Hukum-hukum ini berkisar dari yang menjelaskan partikel elementer dan kekuatan dasar alam hingga hukum yang menjelaskan pembentukan galaksi dan kosmologi permulaan alam semesta. Matematika digunakan dalam biologi, kimia, sosiologi, kedokteran, dan psikologi. Ini sering digunakan di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Dalam banyak hal, ini telah menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Teknologi modern peradaban kita didasarkan pada matematika. Kita telah menggunakan matematika dan hukum alam untuk membangun gedung, jembatan, mobil, pesawat terbang, kapal, roket, dan satelit. Kita telah merancang komputer, telepon, televisi, teleskop, radar, dan laser menggunakan alat dan teknik matematika. Kita mengirim manusia ke bulan, menjelajahi tata surya, dan mengembangkan sumber energi yang luas terbentuk dari energi nuklir, surya, dan panas. Manusia telah menemukan cara yang lebih baik untuk menanam dan memanen tanaman untuk memberi makan populasi kita yang terus bertambah. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa matematika. Beberapa dari teknologi ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan matematika sekali lagi kembali dipanggil untuk membantu mengendalikan dan memperbaiki situasi ini. Matematika bahkan lazim di dunia seni. Misalnya saja, optical art atau seni optik hampir secara eksklusif didasarkan pada prinsip-prinsip matematika. Seniman Belanda yang terkenal, Maurits Cornelis Escher, menggunakan ide-ide matematika dalam banyak karyanya. Ada banyak konsep yang muncul baik dalam seni maupun matematika. Ini termasuk urutan, proporsi, perspektif, simetri, progresi, pola, geometri, konveksitas, kesamaan, closure relativity, transformasi, konvergensi, batas, tessellation, dan pengacakan. Akhirnya, matematika memiliki keindahan,
kegembiraan, dan stimulasi dalam dirinya sendiri. Ini adalah bahasa yang kuat dengan kualitas keringkasan, presisi, dan abstraksi. Ini memberi kita sarana untuk berpikir secara logis, tepat, dan analitis.